Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rukmini, merupakan guru pembimbing kegiatan literasi di SDN Lagadar 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mereview buku yang telah saya baca menggunakan teknik Fishbone. Ini merupakan hasil dari tugas mereview buku menggunakan teknik Fishbone. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari struktur teknik Fishbone dengan beserta isinya sesuai yang telah saya baca dari buku yang telah saya baca. Untuk yang pertama, di sini saya menuliskan judul. Judul buku yang saya baca adalah Summer in Seoul. Pengarangnya adalah Ilanatan, penerbitnya sendiri dari Gramedia Pustaka Utama. Dan ini merupakan buku yang telah saya baca. Baik, yang kedua adalah ada kolom what atau apa. Apa yang saya baca di sini adalah Summer in Seoul, di mana penulisnya adalah Ilanatan dan penerbitnya dari Gramedia Utama. Summer in Seoul sendiri menceritakan tentang seorang gadis yang berasal dari Indonesia, di mana dia sudah lama tinggal di Korea Selatan dan di sana dia juga berkuliah, bekerja dan menjalani kehidupan sehari-harinya di Korea, di mana gadis itu bernama Han So-hee atau dia memiliki nama Indonesia bernama Sandi. Dia merupakan gadis yang memiliki sejuta rahasia dengan nanti ada tokoh-tokoh lainnya. Banyak sekali di novel ini merupakan cerita yang menceritakan tentang gadis bernama Han So-hee yang bagaimana dia seolah-olah ingin membuka kejadian masa lalu yang sampai saat ini dia sangat penasaran tentang kejadian tersebut dan dia ingin melihat dari sudut pandang dia mengenai kejadian tersebut. Itu untuk kolom pertama. Lalu yang kedua ada when, kapan. Secara garis besar cerita yang ada di novel ini berlatar belakang waktunya itu adalah pada musim panas, karena sesuai dengan judulnya summer, yakni musim panas. Tetapi yang namanya novel ini lebih kompleks mengenai latar waktu. Itu memang ada siang, ada kejadiannya malam, ada kejadiannya pagi, disesuaikan dengan cerita yang disuguhkan oleh penulis gitu ya, penulis Summer in Seoul ini. Namun yang pasti cerita ini berlatar di musim panas karena sesuai dengan judul bukunya ini sendiri yang berjudul Summer in Seoul. Nah, lalu setelah itu ada kolom why. Tadi saya sebutkan bahwa cerita ini tuh seolah-olah cerita Han So-hee, seorang gadis Indonesia yang ingin membuka kembali kejadian masa lalu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa Han So-hee ini sampai bertemu dengan seorang laki-laki bernama Jung Tae-woo, di mana dia ada seorang penyanyi asal Korea yang masa lalu yang ingin Han So-hee gali atau buka adalah ada kaitannya dengan penyanyi Korea ini bernama Jung Tae-woo. Pertemuan pertamanya permasalahan masa lalu Sandi tentang kakaknya dan Jung Tae-woo yang membawa Sandi dapat dekat dengan Jung Tae-woo dan akan membuka semua penasaran atau hal yang selama ini Sandi pertanyakan. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa Sandi ingin membuka sebuah kejadian masa lalu ini adalah karena dia sangat penasaran dengan kejadian di masa lalu yang dialami oleh kakaknya itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah where, di mana ini itu merupakan latar tempat yang disuguhkan di novel ini. Yang pasti secara 90%, bahkan saya bisa sebutkan hampir 98% kejadian tempatnya itu dominan di Korea Selatan. Lalu tapi ada juga nanti sebuah kejadian yang ada di Indonesia gitu. Jadi secara garis besar latar tempatnya ada di Korea Selatan, tentu pasti tempat-tempat yang berada di Korea Selatan. Lalu ada juga sebagian yang menceritakan di Indonesia itu sendiri.
Lalu kolom selanjutnya adalah who, siapa saja yang terlibat di dalam cerita ini. Sangat banyak, yang namanya novel tentu pasti penokohannya juga sangat banyak, tidak hanya satu. Yang pasti pemeran utama di sini adalah Han Son Hee atau Sandi dalam bahasa Indonesianya, dia memiliki nama bahasa Indonesianya Sandi. Lalu tokoh keduanya itu adalah Jung Tae Woo, lalu ada Park Hyun Sik, dan ada Kang Yomi, lalu ada Ibu Sandi, terus ada Ayah Sandi, terus ada sepupu Sandi, dan itu masih banyak lagi. Cuman yang sangat mendominasi cerita di novel ini adalah 4 tokoh, yakni Han So Hee, lalu ada Jung Tae Woo, ada Park Hyun Sik, dan ada Kang Yomi. Kalau dari secara garis besar saya bisa simpulkan mengenai watak atau penokohan yang terjadi di novel ini. Kalau Han So Hee ini sosok gadis yang penuh misteri, tapi dia gadis juga yang baik dan memiliki seperti sifat yang banyak ingin tahu gitu ya. Tapi banyak ingin tahunya itu kadang dia tidak diperhitungkan dengan benar, sehingga ada beberapa sebuah hal yang dilakukan dia miscom atau terjadi tidak sesuai dengan rencana, dan akhirnya memang akan menimbulkan masalah. Nah, lalu kalau Jung Tae Woo ini termasuk sosok yang tegas, dia juga baik, namun dia itu seperti orang yang memiliki rasa trauma terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalunya. Kalau Park Hyun Sik di sini dia berperan sebagai manajer Jung Tae Woo. Selayaknya manajer, dia lebih seperti mengayomi gitu ya. Wataknya sangat baik, lugas, dan orangnya bisa disebut sebagai orang yang bisa mencairkan suasana atau humoris. Lalu ada Kang Yomi. Di sini Kang Yomi berperan sebagai temannya Sandi. Dia ini juga memiliki sikap yang baik, lalu sikapnya itu seperti yang hiperaktif gitu ya, lebih lugas. Kalau Sandi itu terbilang pendiam, tapi kalau Kang Yomi ini lebih aktif dan lebih, ibaratnya dia bisa dekat dengan siapapun, gampang dekat gitu ya. Nah, itulah beberapa review buku yang telah saya sampaikan gitu ya. Dari mulai cerita ini bercerita tentang seorang gadis di mana dia ingin membuka kejadian masa lalu yang dialami oleh kakaknya, apa yang terjadi sebenarnya hingga sampai dia bisa dekat dengan seorang penyanyi asal Korea Selatan bernama Jung Tae Woo, di mana dia juga bisa mengerti kenapa dulu ada kejadian, merupakan kejadian yang bisa menewaskan kakaknya adalah kejadian ketika kakaknya datang ke konser Jung Tae Woo saat bernyanyi, dan di sana dia bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi bukanlah kesalahan Jung Tae Woo, tapi ini merupakan kesalahan teknis ketika ada kecelakaan tersebut. Itu merupakan secara garis besar cerita di novel Summer in Seoul yang saya baca. Lalu di sini ada catatan penting atau amanah. Di sini kalau catatan penting saya akan menjelaskan mungkin beberapa tentang isi buku ini sendiri, bukan dari segi ceritanya. Tadi kalau dari segi ceritanya saya sudah sampaikan melalui teknik Fishbone. Nah, untuk kali ini catatan pentingnya itu berupa tentang bagaimana anatomi buku yang ada di buku ini, apakah sudah sesuai dengan anatomi buku yang seharusnya. Nah, untuk di cover kita lihat sendiri, ini ada cover depan dan ada cover belakang. Nah, untuk di cover belakang itu sendiri sebenarnya ini sudah termasuk pada kategori yang lengkap, di mana memang komposisi pada cover depan itu harus ada judul utama tentu saja, lalu ada nama penulis, lalu ada logo dan nama penerbit. Nah, judul utamanya sudah ada, ini Summer in Seoul, lalu penulisnya ada juga Ilana Tan, lalu ada logo penerbit ada di sini logonya. Nah, ini cuman yang kurang di sini adalah nama penerbitnya, karena memang seperti yang kita ketahui tadi disebutkan bahwa komposisi di
cover depan itu selain ada judul utama, nama penulis, lalu logo penerbit, harus ada nama penerbit juga, karena belum tentu orang itu tahu bahwa logo ini tuh adalah logo dari Gramedia atau misalkan dari logo selanjutnya. Mungkin itu kekurangan yang ada di cover depan. Lalu kalau di cover belakang juga ini ada, dan biasanya juga di cover belakang itu kalau tidak ada sinopsis, lalu ada judul utamanya juga, lalu ada nomor ISBN. Ini sangat penting. Nomor ISBN dalam buku itu sangat penting karena itu menandakan apakah buku tersebut sudah tercatat di IPUSNAS ya, Pusat Nasional Perpustakaan Nasional. Lalu ada di sini sudah disebutkan nama penerbitnya, lalu alamat penerbitnya juga sudah ada. Jadi kalau bisa dibilang kalau cover belakang ini lebih lengkap dibanding dengan cover depan tadi. Kalau cover depan tadi memang kekurangannya hanya satu, yakni tidak ada nama penerbit itu sendiri. Sedangkan kalau di cover belakang ini sudah lengkap, ada sinopsis, ada judul utama, lalu ada penerbit, dan yang paling penting ini juga sudah ber-ISBN, artinya ini menandakan bahwa buku ini sudah tercatat di Perpustakaan Nasional. Itu untuk cover. Lalu di sini juga ada punggung cover ya, di sini biasa disebutkan judulnya sendiri, lalu ada logonya, ini juga sudah lengkap. Nah, ini kita ke bagian isi ya. Kalau secara lengkapnya itu kan buku itu ada anatomi, buku itu dibagi menjadi 3, preminalis, lalu text matter, dan postliminaris. Nah, untuk preliminaris ini sangat banyak sekali komposisinya. Ada yang disebut dengan halaman Prancis. Nah, kalau di sini ini merupakan cover. Biasanya halaman Prancis itu muncul setelah cover utama. Nah, seperti ini. Ini bisa disebut sebagai halaman Prancis atau halaman setengah judul gitu ya. Lalu apa yang kurang di bagian preliminaris ini adalah tidak adanya halaman judul utama. Biasanya setelah halaman Prancis harusnya ada halaman judul utama lagi, tapi di sini tidak ada. Di sini hanya menyebutkan seperti kata-kata mutiara. Seharusnya setelah halaman Prancis ini harus ada halaman judul utama, di mana halaman judul utama itu untuk menerangkan buku, lalu nama penerbit, lalu ada logo penerbit, lalu buku ini tuh untuk apa gitu. Itu merupakan halaman judul utama dan harusnya itu muncul setelah halaman Prancis ini, tapi di buku ini tidak ada. Nah, itu yang kurang dari bagian preliminaris. Sedangkan kalau dari text matter ini lebih kepada isi, itu menurut saya sudah lengkap. Bagaimana cerita yang disuguhkannya juga tidak berbelit-belit gitu ya, tepat sasaran, walaupun ini sampai beratus-ratus halaman, sampai dengan 276 halaman. Ini ceritanya cukup kompleks. Yang namanya novel pasti lebih lengkap, lebih kompleks, lebih complicated gitu ya masalahnya, tapi penulis bisa menerangkan si suasana atau si masalah tersebut dengan baik, diringkas dengan apik, dan ceritanya tidak kemana-mana gitu ya. Dan yang disuguhkannya juga pembahasan bahasa yang digunakan di buku ini juga tidak terlalu bahasa yang susah dipahami gitu ya, namun juga bukan bahasa yang bahasa hari-hari, tapi merupakan bahasa novel atau bahasa buku yang masih sangat nyaman untuk dibaca gitu. Dari segi kata atau dari segi bahasa juga nyaman untuk kita pahami, itu juga udah lebih bagus. Lalu selanjutnya ada tadi preliminaris. Kekurangan dari buku ini, preliminalisnya itu dari tidak adanya halaman judul utama. Lalu kekurangannya di logo, di cover depan tidak ada nama penerbitnya, hanya logonya saja. Kalau di text matter tadi tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik, ceritanya juga bagus, pembahasan atau bahasa atau kata-kata yang digunakannya juga mudah dimengerti dan bisa dipahami dengan secara cepat, jadi tidak membuat si pembaca sangat berpikir lama gitu ya. Lalu kalau di halaman postliminaris itu merupakan halaman
bagian penyudahan buku gitu ya, ada biasanya catatan penutup atau daftar istilah. Nah itu kalau daftar istilah, eh, di sini itu penulis menuliskannya di catatan kaki. Jadi kan ini ada beberapa menceritakan tentang budaya Korea, bahasa Korea. Takutnya yang membaca ini atau orang lain yang membaca ini yang tidak paham Korea, itu si penulis juga menuliskan catatan-catatan seperti catatan kaki. Nah ini nih, misalkan di sini, nah ini dia membuat catatan kaki untuk menjelaskan apa yang misalkan dalam bahasa asing, misalkan seperti ini ada makanan khas Korea yang kita nggak tahu ini apa ya, yang disebut dengan kimchi. Nah dia jelaskan gitu ya, tapi ini adanya tidak di halaman daftar istilah, tapi dia membuat halaman catatan kaki. Itu juga sudah lebih bagus, artinya penulis juga mengerti bahwa yang membaca novel ini tidak hanya orang-orang yang ibaratnya sudah tahu budaya Korea, tapi orang-orang yang belum tahu juga bisa tahu. Jadi ini juga menjadi tambahan nilai plus untuk buku ini, untuk bisa membuat orang menjadi tahu tentang budaya Korea atau makanan-makanan Korea atau kehidupan-kehidupan Korea. Hanya sekedar ingin tahu aja, itu cukup bisa membaca buku ini. Lalu biasanya ada daftar. Nah di sini ada biografi, di halaman postliminaris itu ada biografi. Di sini juga ada biografinya di halaman belakang, karena biografi ini termasuk kepada komponen postliminaris atau bagian penyudahan. Nah ini bagian biografi penulis, tapi di sini dia hanya menyebutkan sedikit saja tentang penulisnya, Ilha Nathan. Karena kalau bisa dibilang Ilha Nathan ini termasuk penulis yang misterius. Jadi dia tidak ingin dipublikasikan dia siapa, dia bagaimana, dia tinggal di mana, tidak. Jadi biografi yang ditulisnya pun hanya sedikit. Itulah review buku dari saya mengenai novel Summer in Seoul, untuk memenuhi tugas tantangan literasi Lex Sambedas ini. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang telah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.